Pernah kepikiran nggak sih pas lihat alamat Bitcoin terus bertanya-tanya, dari mana ya sebenarnya rangkaian huruf dan angka yang kelihatannya acak itu datang? Nah, selamat datang! Hari ini kita bakal bongkar tuntas proses ajaib ini, dari kekacauan murni sampai jadi kunci kripto andalan kamu. Jadi pertanyaannya simpel, dari mana alamat Bitcoin itu berasal? Apa itu cuma sekumpulan huruf dan angka random yang muncul gitu aja? Ternyata jawabannya itu, wah jauh lebih keren dan mendasar banget, berakar kuat di fondasi keamanan digital. Yuk kita pecahin misteri ini bareng-bareng. Oke, perjalanan kita mulai dari chapter pertama, percikan kekacauan. Kenapa? Karena untuk menciptakan keamanan yang paling kuat, kita justru nggak mulai dari keteraturan, tapi dari sesuatu yang benar-benar nggak bisa ditebak. Yap, semuanya itu berawal dari sebuah konsep yang namanya entropi. Kedengarannya emang agak ribet, tapi intinya simpel kok. Entropi itu adalah keacakan murni. Dalam dunia kriptografi, ini tuh ibarat bahan mentah paling dasar buat bikin kunci yang super aman. Hardware wallet kamu contohnya, itu kerjaannya ngumpulin keacakan ini terus-menerus. Bisa dari gerakan mouse kamu, cara kamu ngetik, atau bahkan dari noise acak di komponen elektroniknya buat menciptakan titik awal yang benar-benar unik dan nggak ada duanya. Jadi intinya apa? Iya, kekacauan digital yang murni yang nggak bisa ditebak sama sekali. Kalau kita bayangin lagi ada pabrik kunci digital, entropi ini tuh kayak bongkahan logam mentah yang bentuknya nggak beraturan, bahan dasar sebelum ditempa jadi apapun. Nah, dari kekacauan tadi, gimana caranya kita ubah jadi sesuatu yang bisa kita pakai? Disinilah kita masuk ke chapter 2, kata-kata ajaib. Di sini, kekacauan mentah tadi bakal diubah jadi sesuatu yang bisa dimengerti manusia, tapi tetap super aman. Coba deh lihat proses transformasinya, keren banget. Kekacauan digital tadi diubah jadi yang namanya mnemonic seed phrase. Ini adalah rangkaian 12-24 kata yang bisa kamu baca dan tulis. Nah, dari frasa inilah root seed atau benih utamanya dibuat. Anggap aja ini cetak biru master untuk semua kunci yang bakal kamu punya. Oke, ini bagian yang paling penting, jadi tolong banget dengerin baik-baik ya. Seed phrase Anda itu sama aja dengan Bitcoin Anda. Titik. Kamu harus melindunginya seolah-olah itu kunci menuju sebuah kerajaan, karena ya memang itulah fungsinya. Ini adalah satu-satunya informasi paling krusial yang wajib banget kamu jaga. Oke, cetak birunya udah ada. Sekarang saatnya kita nempa alat utamanya. Selamat datang di chapter 3, menempa kunci. Disinilah inti dari kriptografi itu sendiri, yaitu hubungan antara kunci privat dan kunci publik. Jadi ada dua kunci nih. Pertama, kunci privat. Anggap aja ini rahasia paling besar punya kamu. Kunci ini dipakai buat nandatanganin transaksi dan ngebuktiin kalau aset itu emang punya kamu. Saya ulangin ya, jangan pernah dalam situasi apapun bagiin kunci ini ke siapapun. Terus ada kunci publik. Nah, ini tuh kayak gemboknya yang bisa dilihat semua orang. Kunci ini asalnya dari kunci privat kamu, dan aman banget buat dibagikan supaya orang bisa kirim dana ke kamu. Terus, kok bisa aman? Nah, disinilah keajaiban matematikanya muncul, namanya fungsi satu arah. Ini adalah sebuah proses yang gampang banget dilakuin ke satu arah, dari kunci private ke kunci publik, tapi hampir mustahil buat dibalik. Gampangnya gini deh. Kamu bisa kan dengan mudah ngaduk telur, tepung, gula jadi adonan kue? Tapi coba deh, bisa nggak kamu keluarin lagi telur utuh dari kue yang udah matang? Mustahil kan? Nah, gitu cara kerjanya. Dan inilah intinya, seluruh proses ini cuma bisa jalan satu arah. Nggak bisa dibalik. Seperti yang dikatakan sumber kami, karena prosesnya satu arah. Inilah prinsip keamanan utama yang bikin seluruh sistem ini bekerja dengan sangat baik. Oke, dari yang teknis-teknis tadi, sekarang kita ke sesuatu yang lebih sering kita lihat dan pakai sehari-hari. Chapter 4, alamat kita di buku besar digital. Yap, kita bakal ngomongin soal alamat Bitcoin itu sendiri. Nah, ini dia nih bentuknya. Pasti udah nggak asing lagi kan? Alamat Bitcoin ini sebenarnya adalah versi yang udah di-hash, atau gampangnya diringkas secara matematis jadi rangkaian karakter yang lebih pendek dan unik dari kunci publik kamu. Proses ini juga nambahin semacam checksum buat mastiin nggak ada salah ketik pas orang mau kirim ke alamat kamu. Tentu aja, pertanyaan yang langsung muncul di kepala, terutama buat yang baru mulai, ini aman gak sih kalau dibagiin ke orang lain? Ini pertanyaan yang wajar banget kok. Jawabannya 100% aman. Analogi paling gampangnya, anggap aja alamat Bitcoin ini kayak alamat email atau nomor rekening bank kamu. Siapa aja boleh tahu dan kirim sesuatu ke situ, tapi cuma kamu yang punya kunci privatnya buat ngebuka dan ngakses isinya. Oke, kita udah hampir di garis finish. Sekarang, kita satuin semua potongan puzzle ini di chapter terakhir, chapter 5, tanda tangan final. Di sini kita bakal lihat gimana semua elemen tadi kerja bareng buat mengesahkan sebuah transaksi dengan aman. Jadi gini alurnya. Pertama, kamu bikin transaksi, mau kirim Bitcoin.
Kedua, nah ini bagian kerennya. Kunci privat kamu bakal bikin tanda tangan digital yang unik khusus buat transaksi yang satu itu aja. Ketiga, transaksi yang udah ditandatanganin ini disebar ke jaringan. Dan keempat, ini dia magicnya. Jaringan bakal ngecek pakai kunci publik kamu buat mastiin tanda tangannya asli, tanpa perlu ngintip kunci privat kamu sama sekali. Canggih kan? Jadi kita rekap ya perjalanannya dari awal sampai akhir, mulai dari entropi, si kekacauan, diubah jadi seed phrase, si cetak biru. Dari situ tercipta kunci privat, si rahasia utama, lalu menghasilkan kunci publik, si gembok, kemudian jadi alamat BTC, si kotak surat, dan terakhir dipakai buat transaksi sebagai bukti kepemilikan. Setiap langkah ngalir dengan aman ke langkah berikutnya. Pada akhirnya, keamanan kamu itu kayak rantai rahasia yang cuma bisa jalan satu arah. Setiap mata rantainya secara kriptografis ngelindungi mata rantai berikutnya. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita semua. Kamu udah tahu belum cara ngelindungi mata rantai yang paling pertama? Pikirin baik-baik ya, dan pastikan mata rantai pertama itu aman.